Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat anggrek, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan baik-baik saja, diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya, teman-teman. Amin. Nah, hari ini saya update lagi mengenai mempercepat anakan untuk anggrek ya, teman-teman. Nah, masih ingat nggak? Ini yang saya semai dari batang gundul di pohon dan kemudian beranak di video sebelumnya. Nanti kita flashback ya, teman-teman. Nah, dulu kan sebelum ini video 12 hari lalu ya, teman-teman, itu udah 1 jengkal ya untuk anakan anggrek ini ya, masih ingat? Nah, ini untuk penonton setia tentunya pasti masih ingat ya, dulu udah 1 jengkal ya, teman-teman. Nah, ini udah ditambah 12 hari, teman-teman. Nah, tuh, ini udah 1 jengkal lebih loh sekarang, lihat ya, udah lebih ya, nih lebihnya segini, dan daunnya udah mekar besar. Alhamdulillah, kondisinya sehat ya, dan dia menurut saya terlalu bertumpuk ini. Nanti saya mau ambil ini 1 pohon yang atas ya, teman-teman, supaya nanti kalau dia beranak kan dia nanti beranak ke sini ya, bisa 2-3 juga gitu, karena memang kalau subur ya seperti itu ya, teman-teman, anaknya akan banyak. Dan ini juga udah mulai mau beranak tuh. Coba teman-teman perhatikan ya. Ini di sini. Nah, dia akan beranak ya. Nah, supaya teman-teman ingat ya, kita flashback dulu ke video sebelumnya dari anggrek ini ya, khususnya untuk penonton setia yang sudah menonton video sebelumnya. Dan untuk penonton yang baru mungkin bisa mencari video di sebelumnya ya, tentang cara cepat menumbuhkan anak anggrek. Teman-teman, jadi berawal dari batang-batang gundul, batang-batang yang saya cacah dan dibuang akarnya, dan kemudian saya semai di pohon. Oke, teman-teman, dan inilah penampakan setelah 30 hari ya, teman-teman. Tingginya udah 1 jengkal. Jadi tumbuhnya cukup bagus, sehat dan subur. Nah, sekarang kita tengok
calon anak, dan saya akan memisahkan satu pohon yang atas ya, supaya nanti kalau dia beranak kan dia nanti beranak ke sini ya, bisa 2-3 juga gitu. Karena memang kalau subur ya seperti itu ya teman-teman, anaknya akan banyak, dan ini juga udah mulai mau beranak tuh. Coba teman-teman perhatikan ya. Ini di sini. Nah, teman-teman saya zoom ya untuk melihat calon tunas ya dari anak anggrek ini ya. Jadi anggrek itu akan bertunas langsung walaupun masih kecil ya, masih anak-anak. Kalau memang dia subur ya, terutama untuk bikin subur itu penyiraman yang cukup dan cahaya matahari teman-teman, ditambah untuk penyempurna dengan pupuk. Jadi pupuk itu posisinya menurut saya pribadi ya, versi saya itu nomor 2 ya. Jadi penempatan sama penyiraman itu yang utama, karena anggrek tidak dipupuk juga seperti di alam ya. Dia bisa subur ya, karena anggrek bisa mencari makanan sendiri lewat udara. Tapi teman-teman, walaupun anggrek itu bisa mencari makan sendiri ya, tentunya akan beda ketika dia tumbuh di hutan secara alami dengan yang kita rawat di halaman rumah atau di teras rumah. Dimana ekosistem di halaman rumah kita dengan di hutan itu tentunya beda ya. Jadi kalau di hutan itu ada kotoran kelelawar, burung, atau apalah lumut-lumut itu ini dan sebagainya ya, sebagai nutrisi untuk makanan anggrek. Sedangkan di rumah kan mungkin agak bersih gitu, jadi maka kita bantu dengan pupuk untuk menyempurnakan pertumbuhannya. Nah ini teman-teman, saya akan ambil satu pohon bagian atas ya, karena ini menurut saya terlalu bertumpuk dan biasanya akan saling mengalahkan untuk menumbuhkan anakannya nanti. Jadi kalau diambil pertumbuhannya akan lebih subur ya. Nah ini saya akan ambil pakai cutter. Nah mengkilap banget cutternya ya. Jadi ini cutter baru ya, supaya tajam. Jadi kalau pakai gunting biasanya memar, malah nanti bonggolnya terganggu. Nah jadi saya akan ambil satu ya teman-teman. Ini bagian atas, mudah-mudahan sukses ya cara mengambilnya, takutnya gagal. Nah teman-teman, jadi kita ambil di sini ya. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan tajam nih cutternya. Kurang jelas ya. Nah, Bismillahirrohmanirrohim. Ini udah putus ya teman-teman. Pokoknya tadi saya nih udah putus ya. Cuman nih ngambil akarnya agak sedikit susah, karena dia udah nyambung-nyambung teman-teman. Ada yang patah ya akarnya, nggak apa-apa, nanti mudah tumbuh lagi juga. Sedikit susah. Ini akarnya udah masuk ke arang ya, dipaksa aja. Ini agak susah ya teman-teman, akarnya udah masuk nempel di arang ya, jadi sangat susah. Ini dia udah nempel di arang, jadi sebagian mungkin nanti ada yang patah ya akarnya ya. Ini resikonya ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, mudah tumbuh lagi kok.
Kita tarik aja deh, dipaksa. Nah, teman-teman tuh masih ada akar bagus ya. Nah, ini bekas patahannya tadi ya. Oh, ini bekas motornya tadi. Nah, ini sebelum ditanam ya teman-teman. Kalau misalnya punya obat oles atau pakai lilin atau pakai salep kambium atau apalah, ini bisa ya. Tapi kalau saya tidak punya ya. Jadi ini sebelum kena air, sebelum ditanam, saya angin-anginkan dulu. Kita simpan ya sekitar 3 jam gitu kan. Minimal 3 jam ya, 6 jam pokoknya simpan di tempat teduh sampai si luka ini kering. Jadi aman untuk busuk ya. Dan nanti penempatannya harus langsung di tempat yang ada cahaya matahari ya. Kita ambil misalnya yang pagi gitu, disengaja ya ada sinar matahari, karena kalau enggak yang mempengaruhi busuk itu ya itu karena tidak ada cahaya teman-teman, kurang hangat gitu. Tapi ini karena masih baru jadi ya disimpannya yang mataharinya yang sop ya, pagi atau kalau enggak seharian nggak apa-apa di bawah pohon atau di bawah naungan paranet. Nah teman-teman, nah ini juga ada bekas luka. Tuh kelihatan bekas lukanya ini ya. Ini bekas mengambil. Ini harus dirapiin sedikit ya teman-teman. Ini kan tadi agak menyeng-menyeng gitu. Rapihin sedikit. Diratain ya, jadi rata. Nah ini juga bekas luka ini karena saya nggak punya obat oles ya teman-teman, jadi ini kan sengaja saya malam ngambilnya ya, jadi ya udah semalaman dia nanti kering. Jadi besok agak siangan sekitar jam 10 baru disiram ya. Jadi kalau bekas motong itu kalau kita tidak mau kasih apa-apa itu nggak masalah, cuman jangan kena air dulu sampai dia mengering ya. Dan cahaya matahari itu sangat penting ya teman-teman untuk menghindari kebusukan dan jamur. Maksudnya yang disebabkan oleh jamur. Nah ini udah aman ya, tinggal 2 pohon kita rapikan lagi. Ini tadi arangnya sedikit berantakan, ini insya Allah aman, tidak ada masalah ya teman-teman. Nah kita tutup aja lagi. Nah ini besok saya langsung simpan di tempat seperti biasa ya. Kalau saya menyimpan anggrek itu di tempat yang cukup panas teman-teman, jadi tidak terlalu teduh karena sinar matahari itu akan merangsang pertumbuhan tunas baru ya. Jadi kalau teman-teman ingin anggreknya cepat beranak itu harus kena sinar matahari ya. Dan pokoknya sehat ya, dia akan gemuk. Jadi walaupun kita kasih pupuk sebanyak apapun, kalau sinar matahari kurang itu metabolismenya tetap kurang dan dia tidak akan bisa gemuk atau akan lama sulit keluar anak ya, tunas baru kalau terlalu teduh. Oke teman-teman, ini selesai ya. Nanti akan saya update lagi mungkin entah 2 minggu atau sebulan kemudian setelah si anak yang calon anak tadi yang di sini ya teman-teman udah kelihatan muncul, nanti akan saya video kembali, akan bikin video lagi ya. Oke sahabat anggrek, kiranya cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Inilah pengalaman saya dalam merawat anggrek untuk ingin cepat jadi banyak dan
cepat beranak. Dan ini juga insya Allah ya teman-teman, nanti kalau ditanam ya patokan 1 bulan dia udah bisa keluar tunas baru dari sini, walaupun dia masih kecil. Cuman kadang mungkin pertumbuhannya ini nanti dia terhenti, bisa aja terhenti ya teman-teman, si keki ini. Tapi dia akan keluar anak. Kalau anaknya tidak cepat keluar maka dia akan meninggi. Jadi biasanya salah satu majunya begitu. Oke. Terima kasih yang sudah menonton channel saya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.